Hai Gen People, gimana puasa kalian? Aman? Siang cerah gini, gue mau jalan-jalan nih. Kali ini gue nebeng temen gue, Ibeng. Bukan jalan-jalan yang biasa. Gue mau ketemu sosok guru gue nih. Ada aja yang kepingin gue bahas kalau ketemu Pak Ustaz. Nanti deh gue kenalin. Ngomong-ngomong, Jakarta panas banget ya. Mampir nih. Ntar aja gua. Pak Ustadz udah kangen lu, udah lama ketemu Pak Ustadz. Gampang, ntar gua tinggal telepon dia. Ya udah, pulang ya. Ya udah, hati-hati ya. Nanti Bang. Ya, siap. Ya, titip salam ya buat Ustadz ya. Siap. Hati. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gaza, Ya sudah depan nih. udah di mana? Oh, ya udah masuk aja ke dalam. Iya, ke lobi ya. Siap, baik Pak Ustadz. Ya, saya tunggu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Sehat, alhamdulillah. Naik apa tadi ke sini? Dianterin Ibeng. Tadi Oh. pengen mampir juga dia, tapi buru-buru. Oh, buru-buru. Iya. Biasa orang sibuk mau buru-buru. Asli. Macet nggak? Macet parah Pak Ustadz. Biasalah. Panas berarti ya? Panas banget. Karena ada AC-nya mobil. Iya. Pengen Biasalah adem siang ini mah. Orang tua sehat ya? Alhamdulillah. Ayo ngobrol di atas yuk. Biar adem juga Pak Ustadz. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, duduk silakan. Allah Akbar. Bismillah. Enak dingin sini Pak Ustadz ya. Dingin lah. Jakarta mah harus ada AC. Kalau enggak, aduh panas banget. Gimana? Katanya mau cerita. Pusing Pak Ustadz, saya lagi ngerasa bersalah Hidup banget. itu nggak usah pusing-pusing. Semua pasti ada solusinya. Gimana? Ada masalah apa? Ini Pak Ustadz, jadi kemarin tuh si Ibeng nitip makanan ke saya Oke. kan. Dia minta tolong buat dianterin ke pacarnya. Oke. Tapi pas lagi jalan ke sana, saya ngerasa lapar Pak Ustadz. Jadi langsung saya makan makanannya. Oh, gitu. Makanya bersalah banget nih sekarang. Gimana itu Pak Ustadz tuh? Oke, jadi gini, Gaza ya. Terkait masalah ini berarti kaitannya dengan amanah ya. Iya. Terkait masalah amanah. Jadi dititipin orang sesuatu, otomatis kan dikasih amanah tuh. Iya. Maka kita harus menjaga sebagai orang yang diberikan amanah. Seorang muslim itu ketika dia dikasih amanah, dia harus siap bertanggung jawab memegang amanah tersebut. Dan ingat, amanah itu nggak boleh diminta. Jangan minta. Tapi kalau dikasih, terima, insya Allah Allah membantu kita untuk menjaga amanah tersebut. Nah, masalah amanah ini, kalau kita kaitkan dengan sahabat Nabi ya, salah satu sahabat Nabi yang paling kuat dan paling masyhur atau terkenal dengan memegang amanah itu adalah sahabat Zubair bin Awam. Kemudian selanjutnya diturunkan ke anaknya Abdullah ibnu Zubair. Itu amanahnya luar biasa. Jadi ketika singkat nih kisahnya ya, terkait salah satu kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, ketika beliau masih hidup, kemudian beliau diamanahi banyak amanah oleh Rasulullah SAW. Bahkan amanah beliau ini itu diturunkan ke anaknya langsung. Dan itu otomatis anaknya pun, Masya Allah, amanahnya luar biasa. Ya. Ketika beliau masih hidup, ketika beliau hendak wafat, beliau memberikan amanah kepada anaknya Abdullah ibnu Zubair. Kata beliau, ini ada harta. Nanti kalau misalkan saya wafat, ya, nanti dibagi. Sebelumnya harus bayar hutang-hutang saya dulu karena saya punya hutang, kata beliau. Dirincikanlah hutang-hutangnya sahabat Nabi Zubair bin Awam kepada anak beliau. Ini. Jadi kamu harus bayarkan sekian. Nah, seperti itu. Nah, ketika beliau sudah wafat, anaknya beliau, Abdullah ibnu Zubair, melaksanakan semua persis apa yang diberikan oleh orang tuanya, amanah tersebut. Abdullah ibnu Zubair. Dari hartanya, semuanya diatur.
hutangnya beliau dibayarkan, ya kan? Kalau zaman sekarang mungkin ada biaya penguburan kali ya dan lain sebagainya. Nah itu semua rincian yang diberikan oleh orang tuanya dilaksanakan sama beliau. Kemudian terjadi nih, di sini ujian amanahnya nih. Ujian amanahnya Abdullah bin Zubair. Beliau kan punya anak banyak, Abdullah bin Zubair atau cucunya Zubair bin Awam. Kemudian beliau punya paman juga, ya kan? Apa namanya, saudara dari ayahnya Abdullah bin Zubair. Itu anak-anaknya pada minta. Kemudian paman-pamannya pun demikian. Kemudian mereka kayak semacam memberikan gugatan, tuntutan gitu, ya kan? Iya. Ini kapan mau dibagi hartanya? Ayo kapan? Nah, seperti itu. Kata Abdullah bin Zubair, saya sudah diamanahkan oleh orang tua saya seperti ini. Saya harus bayar utang, harus begini, harus begini. Saya tidak akan membagikan harta tersebut sampai amanah yang diberikan oleh orang tua saya jalankan semuanya. Seperti itu. Artinya apa? Amanah itu harus dipegang kuat. Memangnya Abdullah bin Zubair minta sama ayahnya? Kan enggak. Tapi dikasih amanah tersebut. Apa kata beliau? Siap menjalankan. Nah, kenapa? Ketika orang memberikan amanah kepada kita, artinya apa? Orang tersebut melihat kita bahwasanya kita mampu memegang amanah tersebut. Ketika kita dengan ikhlas kemudian semangat memegang amanah tersebut, Allah pasti bantu. Insya Allah. Nah, terkait tadi tuh, ya kan? Iya. Masalah itu nih, kalau kita relate ke real life ya. Antum dikasih amanah sama orang, kemudian lapar, dimakan, ya kan? Tahu kan nggak boleh tuh. Iya, Ustaz. Jadi gini, pertama, ketika kondisi antum benar-benar sangat lapar, sudah tidak ada sesuatu yang bisa dimakan di situ, antum nggak punya duit, mau nelpon kagak punya pulsa, internet habis, buset dah. Mau nelpon nggak ada pulsa, terus gimana? Sementara saya lapar banget. Kalau nggak makan saya bisa mati dong. Iya, betul. Iya kan? Ada minumannya juga lagi es teh. Masya Allah seger banget siang-siang. Apa yang harus antum lakukan ketika kondisi benar-benar mengharuskan antum harus makan itu? Pertama, usahakan nelpon dulu. Oke lah, tadi Ustadz, internet nggak ada, pulsa kagak ada, duit apalagi nggak punya, mau beli makan. Terus gimana? Kalau saya nggak makan, saya bisa pingsan di sini. Bismillah, makan itu. Kenapa? Karena kondisi antum lagi benar-benar darurat. Nyawa harus diselamatkan lebih dulu. Iya, kalau ada orang di sekitar antum melihatin antum pingsan, diangkat gak apa-apa. Kalau nggak ada orang, gimana coba? Kalau udah lewat sampai sejam, 2 jam, nauzubillah, tiba-tiba kita wafat, siapa yang disalahkan? Sementara Islam sudah memberikan aturan. Kalau kondisi darurat, mungkin ingat ya, ingat nggak? Saya pernah ajarin tuh, yang apa namanya, kaidah tuh, apa namanya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan sesuatu yang dilarang, ya. Membolehkan. Contoh yang paling masyhur, yang paling terkenal. Ada di hutan nih, antum pergi ke hutan. Waduh, lapar banget, makanan semua sudah habis, nggak ada minum, nggak ada apa. Tiba-tiba lewat B2. Babi ya, lewat. Kalau antum nggak sembelih itu, nggak tangkap, nggak makan, antum bisa meninggal. Apa yang antum harus lakukan? Ya, sembelih. Tangkap, sembelih, dibunuh, kemudian ambil dagingnya secukupnya, dimakan. Sehingga mampu untuk bergerak, berjalan, dan keluar dari hutan tersebut. Babi hukumnya haram, ya enggak? Ya. Sama dengan barang tadi, itu adalah amanah, nggak boleh antum sentuh, harus dikasih kau yang punya. Ketika kondisi darurat, makanlah. Setelah itu, ketika sudah makan, antum cari, kasih tahu, sampaikan yang sebenarnya apa yang terjadi. Bro, saya tadi lapar, saya tadi begini, kalau saya nggak makan saya bisa pingsan, bisa jatuh. Apalagi di situ nggak ada orang, nggak ada duit, motor pun nggak punya misalkan, atau dipinjam sama temen gitu. Disampaikan ke dia begini kondisi sebenarnya dan lain sebagainya, terus dijelaskan dengan detail. Mohon maaf kalau antum punya duit, antum ganti. Begitu bro. Clear ya? Berarti salah ya, yang saya lakuin dari kemarin itu ya salah. Kalau memang kondisi antum benar-benar darurat, insya Allah dibenarkan oleh agama. Seperti yang saya bilang tadi tuh, pulsa nggak ada, ya kan, internet nggak ada, motor nggak ada, duit apalagi nggak punya. Insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau syarat-syarat itu tidak ada, nggak boleh dong. Salah ya. Salah. Harus disampaikan amanah tersebut. Begitu ya? Oke? Bisa dipahami ya? Nanti saya langsung minta maaf deh ke Ibeng deh. Harus minta maaf. Kalau bisa ketemu langsung. Iya, belum tahu dari kemarin. Iya, bila perlu minta maaf juga sama ceweknya. Kan itu untuk ceweknya tuh. Sebetulnya dia mikir gimana sih? Temen lu gitu kan. Gitu ya? Siap. Mantap. Siap. Jadi termakan saya. Emang harus gitu. Saya pamit dulu deh, pulang dulu ya Pak Ustadz ya. Mau kemana ini lo? Lihat jam berapa? Udah mau 3:30.
sholat dulu, udah mau asar. Nih dari sini kita sholat tuh, ada masjid dekat sini. Habis sholat, zikir dan sebagainya, baru pulang. Gitu ya. Sholat bareng kita, Pak Sholat Ustadz, ya? bareng insya Allah.